Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Lama nggak ngevlog. Pas cek email dapat warning dari YouTube. Channelnya stagnan, nggak berkembang. Hampir 2 bulan vakum, nggak buat vlog, nggak update channel YouTube-nya. Oke. Diawali di bulan Juli, balik lagi nih ngevlog buat channel Story the Driver yang kemarin tuh saya revisi namanya menjadi Story the Taxi Driver karena di search engine optimize-nya SEO susah nyari channelnya, akhirnya direvisi menjadi Story the Taxi Driver. Masih tetap dengan misi utama kita menggalang dana untuk mencoba memulai usaha, dimana usaha ini kita dedikasikan untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita yang bekerja di sektor informal, para pejuang-pejuang sejati untuk bisa menafkahi keluarga tercinta. Di awal Juli ini akhirnya ketemu solusi mengenai konten yang akan dibuat di dalam channel ini, yaitu aktivitas keseharian saya sebagai pengemudi taksi disertai dengan beberapa kegiatan lah. Jadi dalam channel ini saya membuat satu gerakan, di mana gerakan itu saya beri nama memberi setulus hati donasi 2K. 2K di sini artinya 2000 rupiah. Udah berjalan 2 misi, isinya 2000-an. Kecil ya teman-teman, tapi dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Kalau kita bisa menjaga dan menjalankan amanah dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang berpartisipasi menjadi bagian sebagai donatur atau yang berpartisipasi dalam aktivitas kegiatan kita. Misi pertamanya itu kita akan melakukan satu kegiatan di mana misi perdananya itu adalah memberikan sebuah kursi roda untuk salah satu pelanggan saya, yang mana beliau sangat membutuhkan dalam proses pengobatan dari sakit yang sedang dideritanya. Jadi beliau ini istri dari salah satu pelanggan saya, bukan dari kalangan orang yang berada, walaupun beliau itu pelanggan sejatinya Bluebird. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Saat ini saya dalam perjalanan untuk memberikan kursi roda tersebut, di mana kursi roda ini saya dapatkan dari sahabat saya, seorang admin grup, Bang Tohidi. Beliau memberikan sebuah kursi roda. Posisi kursi rodanya ada di belakang, di bagasi belakang. Kursi roda yang pernah digunakan oleh
almarhum mertuanya diberikan dengan cuma-cuma secara ikhlas. Thank you Bang buat partisipasinya. Lanjut, sebelum mendapatkan kursi roda ini ada beberapa teman juga yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Akhirnya terkumpullah beberapa nilai rupiah yang tadinya mau saya gunakan untuk membeli kursi roda yang second. Ya kita sesuaikanlah, jangan nantinya niat ingin beribadah atau berbuat baik, menolong sesama, tapi menjadi satu ganjalan atau beban. Makanya saya buat gerakan memberi dengan setulus hati, donasi 2K, 2.000 maksudnya, 2.000 rupiah. Oke, ini perjalanan saya menuju ke rumah Asaid. Karena kita sudah dekat, akhirnya saya manggil dia Bang Said. Saya mau ke rumah beliau di sekitaran daerah Jagakarsa, mau menyerahkan kursi roda tersebut. Semoga bisa bermanfaat, baik yang memberikan maupun yang menerima. Bantu saya untuk kembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga dengan adanya gerakan ini bisa melahirkan jiwa-jiwa sosial di negeri kita ini. Diawali dengan sesuatu yang kecil dan berharap bisa berkembang dan menjadi besar dengan sebuah misi tulus, ikhlas untuk beribadah, saling membantu dengan sebuah gerakan. Setelah misi perdana ini selesai saya laksanakan, berlanjut dengan misi kedua, dimana misi keduanya ini saya putuskan untuk berbagi dengan sesama rekan-rekan, teman-teman yang dalam kondisi PPKM darurat ini mengalami sedikit kendala atau kesulitan dalam menghadapi atau apa bahasanya ya, menghilangkan rasa lapar. Salut buat teman-teman yang masih bertahan, berjuang di jalan, mencari nafkah untuk keluarga yang kita sayangi, sekalipun harus menahan lapar, menahan haus, dan berharap mukjizat setiap hari masih ada rezeki yang akan kita terima. Jadi besok misi yang kedua ini targetnya 100 pack nasi kuning minimize. Baru saya jalankan pesanan pertama itu 50 pack yang akan kita berikan buat teman-teman terdekat kita yang berhak atau layak menerima pemberian yang akan kita berikan kepada mereka-mereka. Bantu doanya teman-teman. Kalau mau berpartisipasi silahkan, welcome. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Semoga gerakan yang saya buat ini bisa menyebar luas dan akan menjadi pelopor buat komunitas-komunitas ataupun jiwa-jiwa sosial lainnya. Tetap bersama saya di channel Story The Taxi Driver. Ciao. Sedang bersama dengan pelanggan Pak Said dan istrinya. Kalau temannya memang ada yang jual second murah, masih bagus, kasih tahu. Bersama pelanggan terbaik Rubet. Saat ini ibu
sedang kontrol di RSCM. Butuh sebuah kursi roda, semoga bisa didapatkan dalam waktu terdekat. Mohon bantuan dan dukungannya teman-teman. Terima kasih. Dalam misi untuk bisa mendapatkan sebuah kursi roda, untuk membantu Ibu Said, saya donasikan argo dari perjalanan pagi ini. Beliau bukan dari keluarga yang beruntung. Semoga kita bisa bantu. Udah di sekitaran Jagakarsa nih. Bentar lagi nyampe di sekitaran rumah Bang Said. Ada yang tahu ini jalan apa? Yang orang Jagakarsa yang sering-sering main di kebon di sini pasti tahu ini jalan apa. Yang dulunya poolnya di Lenteng Agung yang udah dipensiunkan sama Bluebird juga tahu ini jalan apa. Agak kesorean, maklum lah. Kalong kan paham dong. Saat yang lain tertidur, kita terjaga. Jadi seperti inilah aktivitas kru CM. Ini dalam situasi PPKM darurat ya. PPKM darurat di Jagakarsa itu seperti ini. Kalau PPKM biasa sedikit agak padat lagi. Kalau hari kerja biasa ya lumayan lah, 10 kali lipat dari aktivitas kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di sini. Kalau weekend antara Sabtu Minggu ya untuk bisa keluar dari simpang 3 kebagusan Jagakarsa minimal 30 sampai 1 jam. Karena di sini banyak kuliner yang menggoda ya. Banyak pedagang-pedagang makanan, konter HP, jalannya kecil, cuman buat satu lajur, satu kendaraan per jalurnya. Sebenarnya ke rumah Bang Said ini rutenya itu rute Jalan Belimbing melintasi makam Pangeran Jagakarsa. Tapi karena PPKM darurat, rute tersebut nggak bisa kita lalui karena diblok oleh penduduk sekitar, apalagi masuk dalam kategori zona merah. Jadi persis di situs makamnya Pangeran Jagakarsa itu ditutup atau dipalangin dengan bangku dan bambu, jadi gak ada yang bisa lewat. Daerah diisolasi. Jadi kita lewat jalan kecil ini nih, jalan rambutan. Ini jalur alternatifnya. Cuman muat untuk satu mobil ya.
kalau papasan harus ada yang ngalah salah satunya. Oh, ya kan? Walaupun banyak rumah-rumah yang lumayan mewah lah, makin mengecil ya. Tapi karena supir bluebird atau pengemudi bluebird itu pengemudi profesional, apapun medan yang kita temui harus bisa kita hadapi atau kuasai. Makin ke depan makin mengecil. Ini bersyukur menjelang maghrib saya nyampainya jadi nggak terlalu hiruk pikuk. Kalau tadi kesini sekitar jam-jam 3 atau jam 4 itu ya lumayan lah, lumayan bikin pusing ya. Makin mengecil dan mengecil. Oke, mungkin 1-2 menit kita akan sampai, dan saya nggak akan sampai ke rumahnya karena tidak bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Jadi saya akan berhenti di sebuah tanah lapang yang bisa untuk parkir mobil supaya bisa agak leluasa lah memberikan kursi rodanya. Ini tinggal belokan terakhir nih menuju ke kediaman beliau. Dan makin mengecil dan ini gangnya. Gangnya pun hanya muat 1 mobil. Kalau ada motor lewat ya kita harus ngalah, atau motor yang ngalah gitu. Oke, 3 detik lagi kita nyampe. Saya nggak nyenggol tuh kan pagar orang. Oke. Sempit banget guys. Oke, mau parkir di sini nih. Telepon Bang Saidnya dulu. Enggak, cowok dua-duanya. Oh, coba dulu. Udah bersama dengan Bang Said. Makasih banyak Ya, udah dibantuin buat saya. teman-teman penyerahan kursi rodanya buat istrinya Bang Said. Ya, terima kasih banyak atas bantuan. Saya pun belum bisa apa-apa ini. Apa-apa. Anggota. Memberi. Oke, salam buat istri ya Bang. Ya, terima kasih. Sip. Ini istri lagi ngap-ngapan. Kenapa? Ini itu nggak bisa. Kayaknya nggak banyak umur istri. Ah, jangan ngomong begitu Bang. Udah, ini dari kemarin udah seminggu sebenarnya itu drop itu. Tapi kemarin pulang dari rumah sakit jam berapa? Begitu juga. Nggak ada, suruh evaluasi bagaimana. Saya pun bingung nih. Tetap ambil lab rencana karena rujukan saya habis. Saya bayar dokter doang. Ternyata obat ya Tetap. 1 hari tunai. Oh gitu. Iya, tetap online masuk tunai 1.300.000. Jadi mana ngambil duit? Oh jadi cuman itunya doang karena rujukannya udah habis. Saya sengaja kirain non tunai. Masuk di situ tunai bang. Waduh. Saya bayar dokternya 142.000. Oh terapi yang kemarin itu perjalanan kita. Oh. Kirain obat bisa non tunai, ternyata tunai. Lab 1.340.000. Wah, nggak bisa bu, saya bilang. Saya perpanjang rujukan aja dulu, saya bilang. Oh perpanjang itunya. Harus ke rumah sakit. Sabar Bang. Oke. Pokoknya pasti ada jalan. Ya. Amin. Salam sama keluarga ya Bang. Ya. Terima kasih banyak. Yuk. Dianterin ini. Wah udahlah masa mesti diiniin. Dianterin lagi ke rumah, dapet lagi. Ya Allah. Makasih banyak ya. Yuk, Hati-hati salam. di jalan.
Amin. Kalau Thank you, Bang. ada rezeki ntar saya kasih lah. Santai aja, Bang. Ya, Bang, ya. Oke.